Oke, yang kedua. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Sapi'i, Bapak Fasilitator dan Ibu PP kami, Bu Siti Murni dan serta Pak Bambang dan kawan-kawan yang lainnya. Untuk yang kedua ini saya sebagai coach dan Pak Sapi'i sebagai coach. Di sini saya ada sebuah kasus yaitu tentang anak yang pasif di dalam kelas dan kurang dalam pembelajaran matematika. Begitu Pak ceritanya hari ini. Diskusi kita hari ini seperti itu Pak. Anak yang pasif di dalam kelas dan kurang dalam pembelajaran matematika. Saya sendiri Sunarti sebagai coach dan Pak Sepi sebagai coach. Oke. Kita bisa mulakan Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sapi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Sunarti. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesehatan pada hari ini sehingga saya tuh dapat berjumpa dengan Bapak dan berdiskusi. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Alhamdulillah hari ini Pak Allah masih memberikan kesehatan. Maaf nih Pak, saya mengganggu sedikit waktu Pak Sapi'i. Tak apa-apa Pak, saya mengganggu waktu Pak Sapi'i sebentar nih. Ya, tak apa-apa. Ya, karena ada hal yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Pak Sapi'i Pak untuk yang hari ini. Boleh Pak? Boleh Bu. Silakan Bu. Alhamdulillah Pak. Jadi kita duduk di bawah pokok dulu Pak ya sebentar biar angin-angin sepoi-sepoi jam istirahat anak nih. Boleh begitu Pak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita menuju ke sana sebentar ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak. Di sini saya ingin bertanya Pak. Ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak ini terhadap anak yang pasif di dalam kelas dan kurang dalam pembelajaran matematika. Saya itu berkali-kali ingin berjumpa sama Pak Sepi'i, ingin berdiskusi tentang ini, tentang anak ini Pak. Dia tuh sangat diam gitu di dalam kelas dan di pembelajaran matematika tuh sangat kurang. Jadi macam mana pendapat Pak Sapi'i gitu Pak dalam permasalahan ini? Gitu. Gitu ya Bu. Masalah anak ya, anak yang kurang dalam pembelajaran matematika. Iya Pak. Kalau saya melihat saya melihat anak didik yang kurang ini dalam pelajaran matematika, saya merasa sangat takut dan sedih juga Bu. Saya takut. Yang saya takut kenapa? Nah, peserta didik tersebut bisa tinggal dalam pembelajaran kelas, ya kan? Jadi kita bimbinglah anak-anak kita ini. Sedih Bu kalau pembelajarannya banyak yang tertinggal. Gitu Bu kalau saya perasaan saya sih. Tadi takut dan sedih tadi Bu. Sedih. Jadi Bapak merasa sedih gitu ya Pak, merasa takut kalau anak tersebut akan tinggal kelas ya Pak. Sedangkan kita ini di kurikulum Merdeka tidak boleh tinggal kelas ya Pak. Tapi itu tadi kalau kita naikkan berakibatnya seperti ini, kita juga lagi disalahkan Pak. Kita lagi disalahkan nanti ketika guru tidak mengajar lah, guru apa lagi itu, berarti itu juga Bapak takutkan juga ya Pak ya. Saya juga berpikir seperti juga Pak. Seperti itu juga, maka dari itu saya itu nak berdiskusi sama Bapak kan. Oke Pak. Jadi Pak, gini, kira-kira Bapak apa saja faktor atau penyebab anak tersebut menjadi seperti itu Pak? Dia pasif dan kurang dalam pembelajaran matematika di dalam kelas Pak. Apa Pak penyebabnya Pak? Biasa tentulah tuh mesti ada penyebab gitu Pak kan. Kira-kira apa Pak? Saya rasa Bu ya, saya rasa ada banyak sekali penyebabnya nih Bu, iya kan? Kenapa siswa kita ini kurang dalam pembelajaran matematika ini? Mungkin ya, di antaranya peserta didik kita atau anak kita ini kurang percaya diri lagi, percaya diri dan juga kurang tertarik, tak semangat dengan matematika dah, kurang tertarik dengan
matematika atau bahkan dengan materi-materi yang mungkin merasa dia susah lah, inilah ya. Ya, jadi saya rasa penyebabnya itu Bu, kurang percaya diri dan tak tertarik dia dengan matematika ini. Yelah, karena di matematika ni ada kali, ada bagi, ada tambah ya Pak ya. Iya, Jadi karena anak-anak sekarang ni beda dengan kita dulu Pak. Nah, kalau kita ni sekali dihukum kita akan semangat Pak ya. Apalagi kalau balik itu tak hafal kali-kali merasa malu gitu Pak ya. Merasa malu, kok orang bisa, aku tak bisa gitu ya Pak ya. Jadi makin bersemangat. Beda dengan anak sekarang ni, lebih suka dia nonton ya Pak ya. Baiklah Pak. Jadi gini Pak, saya sekali lagi ingin bertanya sama Bapak, apakah Bapak ini pernah menjumpai orang tua anak itu dan bertanya keadaan? Kalau di sekolah kita kan dah tahu tuh posisinya seperti apa di dalam kelas gitu kan. Nah, jadi apakah Bapak itu pernah berjumpa sama orang tuanya dan bertanya kepada orang tuanya apa permasalahan anak di rumah dan macam mana kegiatannya selama di rumah Pak? Kalau masalah ini saya sih udah pernah juga sih Bu menjumpai yang macam ini. Saya telah berjumpa dengan orang tuanya. Sebelum berjumpa pun saya sudah ada juga lewat WA ataupun telepon. Sudah ada tuh. Terus bahkan saya ada jumpa. Saya jumpai orang tuanya dan bertanya apa yang ia lakukan saat di rumah atau saat pulang sekolah itu. Lalu orang tuanya menjawab bahwa anaknya ini tak mau belajar Bu. Dia tak mau belajar, malah ia suka bermain aja. Jadi saya dah pernah jumpa gitu. Jadi saya minta orang tuanya tolonglah bantu kita kan, sama-sama bantu. Karena kalau dah nilai kurang sebenarnya ya terus sedih tadi kita dari tadi. Ya Bu ya. Jadi kata orang tua dia, anak dia ni suka bermain aja. Macam tu Bu. Oh, jadi Bapak sudah menjumpai juga orang tua dan bertanya kegiatan keseharian anaknya itu hanya asik bermain-main saja Pak untuk mengulang pelajaran di sekolah itu tidak mau ya Pak dia lebih suka main-main. Oke. Jadi gini Pak, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan dalam membantu peserta didik tersebut agar dia lebih termotivasi, agar lebih aktif dan bersemangat dalam mempelajari matematika. Karena ilmu matematika itu kan ilmu pasti yang tak bisa dibohong-bohong. Macam 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Jadi macam mana Pak rencana Bapak ke depan gitu? Macam mana rencana Bapak? Rencana ya. Kalau rencana ya Bu ya. Kalau kita berbicara rencana nih, rencana saya nih Bu akan membimbing nih anak yang atau peserta didik kita itu yang tak mau belajar tadi, tak semangat tadi, agar lebih bersemangat lagi. Saya bimbing. Misal contohnya pulang sekolah, tak usah kasih dia pulang dulu. Setengah jam atau 1 jam. Tapi kita sudah kasih tahu juga sama kepala sekolah kita, Pak, kita ceritakan juga sama kepala sekolah kita bahwa anak ini gini Pak, matematika dia kurang gini-gini. Dengan orang tua dia gitu juga. Kita kasih tahu. Jadi mudah-mudahan pihak atau kepala sekolah kita mengizinkan kita untuk membimbing anak ini dan orang tuanya juga setuju kalau anaknya dibimbing agar dia semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika ini Bu. Kalau saya rasa macam itu Bu. Oke, jadi rencana Bapak ini untuk kedepannya Bapak akan membuat sebentuk macam les lah gitu ya Pak jam balik ya. Ya, tambahan lah sama dia. Akan memberi berapa menit untuk mengajak anak tersebut dalam pembelajaran matematika, membahas ulang pembelajaran matematika dan memberi semangat kepada anak tersebut agar anak tersebut lebih kedepannya lebih semangat ya Pak ya, lebih minat dalam pembelajaran ya Pak. Oke, baiklah Pak.
Itu pada anak, Bapak merencanakan seperti itu kepada anak ya Pak. Bapak jam pulang sekolah, Bapak mengajak belajar kembali, mengulangi kembali pembelajaran tadi pagi. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak itu berbicara atau bercakap bersama orang tuanya Pak? Dengan orang tuanya tentang anak tersebut Pak. Dan sebelumnya kan kita dah minta izin dulu nih sama kepala sekolah, sama orang tuanya. Kita dah minta izin. Kalau orang tuanya mengizin, alhamdulillah kan. Mudah-mudahan orang tuanya izin. Jadi kalau orang tuanya izin nih, saya akan membuat jadwal Bu. Saya buat jadwal pertemuan orang tua untuk membahas tentang perkembangan belajar anak tersebut. Jadi tiap pulang sekolah dia tak usah pulang dulu 1 jam. 1 jam dia kita ini lagi mengulangi lagi supaya mudah-mudahan dia lebih semangat tadi ya Bu ya. Jadi saya akan membuat jadwal Bu, jadwal pertemuannya. Oke Pak. Baiklah Pak. Ada lagi pertanyaan. Jadi rencana Bapak ini kapan Bapak ingin memulainya Pak? Kapan Pak kira-kira? Oke. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kalau ditanya kapan rencana itu, saya akan memulainya di minggu depan Bu. Di minggu depan saya akan memulainya, rencana yang saya ceritakan tadi kepada Ibu. Itu yang kalau saya Bu. Minggu depan. Jadi Pak Safi'i merencanakan minggu depan untuk menjumpai orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya tentang anaknya gitu Pak ya? Iya. Oke, jadi baiklah Pak, moga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak cita-citakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Untuk kedepannya demi anak tadi Pak ya, biar anak tuh pandai, naik kelas, dan tidak ketinggalan di dalam pembelajaran ya Pak ya, dan lebih aktif lagi di dalam kelas. Dan di sini Pak, saya pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Safi'i telah memberikan luang atau waktu untuk berdiskusi kita pada hari ini. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Jadi saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan lancarlah segala rencana Bapak, kegiatan Bapak untuk kedepannya. Jadi sampai di sini aja Pak, saya nak balik ke ruangan saya. Itu aja saya doakan, mudah-mudahan Bapak lancar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Sama-sama Bu atas diskusi kita hari ini. Moga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya Bu, terima kasih.